Halo, sobat nih, maaf nih, baru sempat upload ya kan. Baru balik liburan, waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Magic Emperor. Langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini muncullah 5 jenderal Dugu di tengah-tengah ketegangan para tuan muda bangsawan agung, di mana salah seorang jenderal Dugu pun meminta mereka semua yang ada di tempat ini untuk menahan diri dan tidak saling bertarung di kota naga, karena memang di kota naga sangat dilarang oleh hukum kerajaan untuk saling bertarung di tempat ini. Tapi peringatan yang ia berikan tidak dapat diindahkan oleh salah seorang tuan muda, yaitu pangeran pertama dari gerbang kaisar. Ia datang ke tempat ini dan meminta kepada sekutunya untuk segera mengeksekusi nona muda keluarga Luo. Dan tentu saja hal itu tidak dapat diterima oleh salah seorang jenderal Dugu. Ia meminta agar pangeran pertama tidak melanggar hukum kerajaan untuk tidak bertarung di kota naga. Tapi di sini dengan seongongnya si keempat ini mengatakan, kau tidak memiliki kualifikasi untuk menghentikanku untuk menyelenyapkan keluarga Luo. Dan apa yang ia lakukan untuk melenyapkan keluarga Luo tidak dapat disebut sebagai pertarungan. Tapi tiba-tiba saja cerot, datanglah suatu serangan dengan sangat cepat dari arah belakang si rambut kuning yang mengarah kepada pangeran pertama. Dan ternyata hal itu dilakukan oleh Tian Shang. Sembari berteriak, aku telah menunggu kesempatan ini selama 10 tahun. Dengan pedang yang telah dilapisi oleh energi, Tian Shang pun mencoba untuk mengarahkan serangan itu kepada pangeran pertama. Tapi di sini pangeran pun santuy-santuy saja. Dan ia juga berujar, apa? 10 tahun? Dengan sangat mudah pangeran pun dapat menahan serangan yang dilepaskan oleh Tian Shang dengan lengannya saja dan tanpa kendala sedikit pun. Pangeran pun juga berujar, maaf, tapi kau telah menunggu 10 tahun hanya untuk hal yang sia-sia. Mendapati serangan pamungkasnya dapat ditahan hanya dengan satu tangan saja dan tanpa usaha yang berarti, membuat mental Tian Shang hancur dan bersamaan tiba-tiba muncullah suatu cahaya di sebelah wajahnya dan BAM! Tian Shang pun mental terkena suatu serangan yang dilepaskan oleh pangeran dan ia juga terpental tepat di sebelah wajah adiknya dengan kucuran darah yang keluar dari dalam mulutnya. Bahkan setelah melepaskan serangan yang seperti itu, mengempaskan salah seorang naga Tianyu, Qin Tiang pun sang pangeran pertama dari gerbang kaisar hanya menggerak-gerakkan lengannya saja dan menganggap Tian Shang hanyalah seekor serangga. Dengan aura raja yang sangat mendominasi, pangeran pun mulai bergerak berjalan ke arah cucu. Dan mereka juga tahu kalau level pangeran ini sangat-sangat luar biasa, berada di level di atas mereka. Yang jelas, pangeran dari gerbang kaisar ini sangat-sangat kuat. Merasakan aura jahat yang sangat kuat, di sini Jenderal Dugu pun mencoba untuk menghentikan pangeran dari gerbang kaisar dengan mengatakan untuk berhenti. Dan jangan sampai Qin Tiang terkena suatu konsekuensi pelanggaran berat hanya karena mencoba untuk menyerang mereka. Tapi di sini pangeran pun mengatakan untuk santuy-santuy saja karena ia tidak akan membunuh para jenderal milik Marshal Dugu. Karena ia harus memberikan sedikit wajah kepada Marshal. Selama para jenderal tidak tewas, maka Marshal tidak akan bertindak. Tapi jika hanya keluarga Luo yang mati, maka seharusnya tidak akan membuat Marshal marah. Mendengar itu semua membuat jantung para orang-orang yang ada di tempat ini pun tersentak. Karena memang apa yang dikatakan oleh pangeran benar adanya. Lantas di tempat ini salah seorang jenderal pun meminta Yun Xiang untuk segera pergi dari tempat ini dan mencari Marshal. Dengan begitu Yun Xiang pasti akan selamat. Doi juga meminta kepada Yun Xiang untuk tidak perlu khawatir kepada Yun Hai karena mau bagaimanapun adiknya itu adalah salah seorang anak angkat dari Marshal dan Qin Tiang tidak akan pernah berani membunuh anak milik Marshal Dugu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Yun Hai. Ia meminta kepada kakaknya untuk segera pergi dan tiba-tiba saja tangan Yun Xiang pun ada yang menarik dan ternyata hal itu dilakukan oleh Ning. Dengan senyum ceria, Ning pun mengatakan kalau Yifan selalu mengatakan kalau dirinya hanyalah seorang beban. Tapi untuk saat ini, ketika ia menyelamatkan nona muda keluarga Luo, sudah pasti dirinya bukan lagi beban untuk Yifan. Mendengar itu membuat Yun Xiang pun sedikit tersentil. Ia bersyukur orang-orang yang ada di sekitarnya sangat peduli dengan dirinya yang hanya seorang nona muda keluarga kelas 3. Tapi di sini si kampret kuning ini pun berujar ingin melarikan diri. Hohoho, tidak bisa. Tapi ia pun langsung dihentikan oleh naga jahat lainnya dari lembah Yaoming. Ia mengatakan untuk tidak merusak dan tidak mengganggu rencana dari pangeran pertama. Tapi di sini pangeran pun juga mengatakan suatu peribahasa kalau kelinci putih akan selalu berpikir bahwa ia dapat lolos dari para predator.
Tapi pada akhirnya ia akan merasakan kelelahan dan semuanya akan mati dengan sia-sia. Dan kini pangeran pun melesat dengan sangat cepat ke arah Yunxiang. Melihat pangeran sepertinya memang berniat untuk membunuh Yunxiang, di sini 4 jenderal Dugu langsung memasang suatu formasi pelindung. Dengan teknik formasi pelindung ini, di sini para jenderal Dugu memanggil teknik pasukan berkuda. Melihat ada teknik spesial milik para jenderal Dugu, di sini pangeran pun hanya tersenyum saja karena ia tahu teknik kombinasi para jenderal memang sangat kuat, tapi hal itu memang tidak akan cukup kuat untuk menghentikan dirinya. Bahkan di sini pangeran pun juga telah menyiapkan sesuatu di tangan kanannya dan duar! Ia meledakkan seluruh teknik milik para jenderal. Bahkan di sini pangeran dengan sekali hempasan ia menumbangkan 4 jenderal Dugu. Tapi tiba-tiba saja ada sesuatu yang sangat mengejutkan, karena tepat di depan wajahnya kini ada suatu serangan cakar naga yang dilepaskan oleh naga dari Pavilion Qianlong tepat di depan wajahnya yang hampir saja mengenainya. Tapi di sini pangeran pun dengan sangat cepat ia dapat menghindarinya dan juga mengatakan kalau orang-orang dari Pavilion Qianlong sepertinya semakin buruk dalam kemampuan bertarung. Dan serangan itu hanyalah suatu trik kecil. Dan hal itu pun memang benar adanya dan tidak dibantah oleh naga Qianlong. Karena memang teknik yang ia berikan itu hanyalah suatu trik murahan. Karena memang serangan yang sebenarnya akan diberikan ketika Cucu memberikan suatu teknik dominasi es miliknya. Dari belakang pangeran, kini Cucu pun dengan sangat cepat melakukan inisiasi menyerang. Tapi di sini pangeran pun tetap santuy. Ia tahu kalau ini hanyalah suatu trik murahan di mana Cucu akan menyerang dari belakang dan juga naga Qianlong akan menyerang dari hadapannya. Tapi ketika serangan mereka mendekati tubuh pangeran, tiba-tiba saja duar! Pangeran pun melepaskan aura rajanya. Dengan aura raja yang dilepaskannya, di sini Cucu dan juga naga Qianlong pun langsung terpental. Bahkan Cucu hanya dengan hempasan aura raja, ia terpental dan juga muntah darah. Begitu juga dengan Qianlong, ia terpental dan ia juga muntah darah. Dan di sini pangeran pun tidak ingin main-main lagi. Ia telah melepaskan suatu teknik rahasia milik gerbang kaisar, yaitu teknik aura raja. Sementara para naga baik mencoba untuk menghentikan pangeran. Di sini Ning pun menarik Yunxiang untuk segera pergi dari tempat ini dan mencari Marshal Dugu. Tapi di sini hal itu pun percuma karena pangeran dengan sangat cepat dapat mengejar mereka. Melihat Ning dalam bahaya, di sini Tian Yang pun yang tidak ingin tinggal diam. Ia mencoba untuk menghentikan pangeran yang mendekati gadis imutnya. Tapi lagi-lagi sama seperti Tian Xiang, Tian Yang juga dapat dihempaskan hanya dengan satu pukulan kecil yang tidak berarti. Kini dengan perlahan pangeran pun menghampiri Yunxiang. Dan ia juga mengatakan dengan telapak tangannya ini, Ning dan juga Yunxiang pasti akan hancur berkeping-keping tanpa tubuh yang tersisa. Dan hal itu terjadi jika Yifan tidak muncul di hadapan mereka. Pangeran pun juga mengatakan tidak peduli Yifan telah benar-benar tewas ataupun bocah itu hanyalah seorang pengecut yang tidak berani datang ke tempat ini. Mendengar itu membuat kedua gadis imut ini hanya terdiam. Tapi di sini Ning pun juga tidak terima. Ia tidak terima Yifan dikatakan sebagai bocah pengecut. Karena baginya Yifan adalah seorang pahlawan besar. Dan bocah pengecut yang sebenarnya adalah pangeran itu sendiri, ujar gadis Ning. Mendengar itu, pangeran pun hanya tertawa kecil. Ia mengatakan kalau ia juga berharap kalau bocah itu adalah seorang pahlawan. Tapi dengan cara yang seperti ini akan membuktikan apakah bocah itu benar-benar telah tewas ataupun tidak. Karena memang saat ini pangeran tidak lagi main-main untuk memancing Yifan muncul dengan cara membunuh nona muda keluarga Luo. Melihat kakaknya akan dieksekusi di depan matanya membuat Yunhai pun berteriak histeris. Ia tidak terima kakaknya diperlakukan seperti itu. Begitu juga dengan Tian Yang, ia tidak ingin gadis imutnya harus tewas hanya dengan alasan ini di depan matanya. Melihat tidak ada tanda-tanda Yifan bakal muncul, di sini pangeran pun kembali berujar kalau sepertinya Yifan benar-benar telah tewas dan tidak akan muncul di tempat ini. Dan itu sangatlah disayangkan karena gadis-gadis imut ini akan tewas akibat ulah dari bocah yang bernama Zoufan itu, ujar pangeran.
Mendengar itu, dengan tatapan ketakutan akan kematian di hadapannya, di sini Yun Xiangpun dan juga Ning hanya dapat pasrah melihat tangan pangeran dilapisi oleh energi yang sangat kuat akan menghancurkan tubuh mereka. Pangeran di sini juga memprovokasi, jika gadis-gadis imut ini ingin menyalahkan seseorang, maka salahkanlah bocah yang bernama Zhao Fan itu, karena perbuatan bocah itulah yang membuat kedua gadis imut ini akan mati muda. Dan termakan provokasi dari pangeran, di sini Tian pun sangat murka. Ia murka kepada Yifan yang memberikan suatu masalah kepada gadis yang ia cintai. Dan kenapa Yifan selalu saja kabur setelah ia membuat banyak masalah. Dan Tian juga menyalahkan Yifan yang telah membuat Ning terlibat dalam masalah seperti ini. Mendengar jeritan putus asa dari Tian Yang membuat para naga jahat pun semakin yakin kalau Yifan benar-benar telah tewas. Dan jika Yifan benar-benar tidak tewas, tidak mungkin hal ini akan terjadi. Tapi di sini Yun Xiang pun yakin dan ia berteriak kalau Yifan belum tewas. Dan jika Yifan belum tewas, cepat panggil bocah itu dan buktikan, ujar pangeran. Dan jika memang bocah itu belum tewas, tapi saat ini telah terlambat. Dan provokasi dari pangeran pun berhasil membuat Yun Xiang berteriak frustasi dan meminta agar Yifan untuk segera keluar jika Yifan memang masih hidup. Yun Xiang juga meminta agar Yifan segera muncul untuk terakhir kalinya karena ia ingin sekali melihat wajah Yifan sebelum ia benar-benar tewas. Dengan tangan yang telah dilapisi oleh energi, di sini pangeran pun benar-benar akan menyentuh Yun Xiang dan juga Ning yang ada di hadapannya. Mendengarkan teriakan frustasi itu membuat para kampret-kampret ini pun tertawa. Mereka tertawa melihat Yun Xiang yang sangat putus asa. Pangeran yang sudah sangat bosan menunggu Yifan untuk muncul, ia akan mengakhiri ini semua. Tapi di sini alih-alih takut mati, di sini Yun Xiang pun memantapkan dirinya dan tidak takut sama sekali. Bahkan ia pun menatap tajam ke arah pangeran dan ia yakin di dalam hatinya ia ingin sekali melihat Yifan muncul untuk terakhir kalinya. Ketika tetesan air mata Yun Xiang telah mulai mengalir dan menyentuh tanah bersama dengan serangan pangeran, tiba-tiba saja duar! Terjadilah suatu ledakan besar yang membuat Yun Hai yang melihat itu semua menjadi kesal. Ia benci dengan dirinya sendiri yang begitu lemah, yang tidak dapat melindungi kakak perempuannya. Tapi tiba-tiba saja ada seseorang yang berbicara dengan mengatakan, "Hai." Dan tentu saja hal itu membuat Yun Hai yang mendengar suara itu, ia pun tahu kalau suara itu tidaklah asing. Begitu juga dengan mereka yang tahu dengan suara itu. Bahkan para naga jahat pun juga sangat terkejut. Begitu juga dengan pangeran, ia tidak menduga dengan apa yang terjadi. Karena tiba-tiba saja dua gadis imut itu yang ada di hadapannya tiba-tiba saja menghilang dan berteleportasi di tempat lain bersama seseorang. Sembari menggendong dua wanita imut, ia pun berbicara, "Apakah kau mencariku?" Dengan tatapan dingin, dengan mata surgawi, kalau orang itu dapat dipastikan adalah MC kita. Melihat ada seseorang yang dapat menghindari serangan yang dilepaskannya, bahkan menyelamatkan dua orang gadis imut itu di situasi kritis, membuat pangeran pun tercengang. Bagaimana bisa orang itu melakukannya? Bahkan Li Xuanfeng, si bocah kampret dari hutan harapi saja yang terkenal dengan kecepatannya, tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan yang seperti itu. Dan di dalam hatinya, pangeran pun berujar, apakah orang itu yang disebut sebagai naga iblis? Sedangkan di tempat lain, di sini Ning pun sangat senang. Ia dapat melihat Yifan dalam kondisi yang baik-baik saja dan juga sehat walafiat. Mendengar itu, Yifan pun menyambutnya dengan mengatakan, "Lama tak bertemu Ning, sepertinya kau telah dewasa." Tapi di tempat lain, di pojokan sana, ada seseorang yang bersedih. Orang itu pun menangis dan di dalam hatinya ia berujar, "Ning, mengapa kau tak pernah melihatku dengan tatapan seperti itu? Kenapa? Why?" Tapi di sisi lain, Yifan pun yang menyapa Ning, ia langsung dihajar dari belakang. Dan di sini Yifan pun tahu kalau yang melakukan itu adalah nona muda keluarga Luo. Dan ia juga berujar, "Nona, apa yang sudah kau lakukan? Apa yang salah dengan dirimu? Kita kan baru saja bertemu." Dengan air mata yang terus mengalir, Yun Xiang pun mengatakan, "Kau bertanya kepadaku apa yang salah? Ya, aku ingin bertanya kepadamu, kemana kau selama ini? Selama 5 tahun ini kemana kau pergi?" Tanpa basa-basi lagi, tak dapat menahan rasa rindunya. Di sini Yun Xiang pun langsung nyosor saja memeluk Yifan dengan mengatakan kalau aku benar-benar merindukanmu. Mendapatkan pelukan hangat dari seseorang, pelukan tulus dari seseorang yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya, membuat Yifan pun bingung. Opui Kicu.
tapi ia pun juga sedikit senang di hatinya. Tapi di sisi lain, melihat ada seorang pria yang disukainya dipeluk oleh wanita lain, membuat Ning pun merasakan ada duri yang menusuk hatinya. Ia merasakan rasa sakit di dadanya. Begitu juga dengan seorang gadis cantik lainnya yang ada di pojokan sana. Bahkan ia pun menggenggam tinjunya dengan sangat-sangat kuat. Dan sepertinya cucu juga merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa di hatinya melihat seorang pria yang disukainya dipeluk oleh wanita lain di depan matanya. Melihat pertemuan yang mengharukan itu, di sini pangeran pun mengatakan untuk menyelamatkan seorang wanita hanya berada di kultivasi di penempat tulang. Ini sangat konyol. Mendengar itu, Ning dan juga Yunxiang pun tersentak. Ia pun baru ingat kalau ternyata musuh mereka masih ada. Di sini pangeran pun mengatakan kalau ini sangatlah menyedihkan. Tapi di sini Yunxiang pun tiba-tiba bersikap manis. Ia mencoba untuk bersikap manja dan berlindung di balik tubuh Yifan sembari mengatakan, "Pelayan Zoufan, aku takut." Melihat sikap nona mudanya yang aneh seperti itu membuat Yifan pun bingung sejak kapan nona mudanya bertingkah seperti anak manja. Melihat Yifan hanya berada di ranah penempat tulang membuat seorang pun tertawa. Dan ternyata suara itu berasal dari si kampret kuning ini. Ia berujar, "Pangeran, aku pikir Zoufan itu sekuat yang dirumorkan. Tapi bocah itu hanya berada di ranah penempat tulang. Bahkan ia saja belum menerobos ke ranah Tianshuan. Dan jika pangeran bertarung dengan bocah seperti itu hanya akan membuat pangeran kehilangan kehormatan. Jadi biarkan aku saja yang menghajar bocah itu," ujar si kampret kuning ini. Mendengar itu, pangeran pun sangatlah cerdas. Ia tahu kalau ia tidak dapat meremehkan seorang bocah yang berhasil menghindari serangannya. Bahkan bukan cuma menghindari serangan, tapi bocah itu juga dapat menyelamatkan dua orang gadis dari serangan yang ia lepaskan. Tapi di sini pangeran pun akan menggunakan bocah kampret kuning itu untuk melihat kemampuan dari Yifan. Dan di sini pangeran pun berujar, "Lakukan saja, aku mengizinkan kau untuk melakukannya." Hehehe, mendengar itu si kampret kuning ini pun bersemangat dan ia berterima kasih kepada pangeran yang telah memberikan suatu kesempatan untuk dirinya menghajar bocah yang dirumorkan sebagai naga iblis. Tapi di sini Yifan yang melihat si kampret kuning itu meremehkan dirinya dan ingin menghajarnya hanya membuat Yifan tersenyum. Ia akan menghajar bocah kampret itu minggu depan. Dan sampai jumpa, bye.